Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 223132 mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Asep Saifuddin SE. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang kompensasi iklim kerja dan lingkungan kerja. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi konsep-konsep penting, teori-teori yang mendasarinya, contoh kasus nyata dan implikasi praktisnya dalam dunia kerja. Mari kita mulai dengan kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi bisa berupa finansial seperti gaji, bonus, dan insentif, atau non-finansial seperti tunjangan, kesempatan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang mendukung. Teori keadilan atau equity theory. Salah satu teori utama yang relevan dengan kompensasi adalah teori keadilan atau equity theory yang dikembangkan oleh John Stacks Adam. Teori ini mengemukakan bahwa karyawan akan membandingkan rasio input-output mereka dengan orang lain dalam organisasi. Perusahaan XYZ. Contoh kasus, perusahaan XYZ yang memberikan bonus tahunan berdasarkan kinerja individu dan tim. Kebijakan ini meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas perusahaan. Implikasi praktis kompensasi. Implikasi praktis adalah organisasi harus memastikan bahwa skema kompensasi mereka adil dan menarik bagi karyawan untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Iklim kerja. Selanjutnya, mari kita bahas iklim kerja. Iklim kerja adalah persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja mereka yang akan dipengaruhi oleh kebijakan praktik dan prosedur organisasi. Komponen iklim kerja. Beberapa komponen penting dari iklim kerja termasuk komunikasi, dukungan manajerial, kejelasan peran, dan hubungan antar karyawan. Teori pemahaman sosial atau Social Information Processing Theory. Teori pemahaman sosial oleh Slancik dan Pfeffer menyatakan bahwa iklim kerja dibentuk oleh interaksi sosial dan informasi yang diterima karyawan dari lingkungan mereka. Contoh kasus perusahaan ABC. Perusahaan ABC yang fokus pada komunikasi terbuka dan dukungan manajerial yang meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Implikasi praktis iklim kerja. Implikasi praktis adalah organisasi harus menciptakan iklim kerja yang positif dengan meningkatkan komunikasi dan dukungan bagi karyawan. Lingkungan kerja. Terakhir, mari kita bahas lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua aspek fisik dan psikologis dari tempat kerja yang mempengaruhi karyawan. Aspek lingkungan kerja. Aspek lingkungan kerja termasuk tata letak kantor, kebersihan, keamanan, serta budaya organisasi. Teori dua faktor Herzberg. Teori dua faktor Herzberg membagi faktor lingkungan kerja menjadi dua. Satu, faktor motivator dan faktor higienis. Faktor motivator seperti pengakuan dan pencapaian dapat meningkatkan kepuasan kerja, sedangkan faktor higienis seperti kondisi kerja
yang buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan. Contohnya perusahaan dev. Perusahaan dev yang merombak tata letak kantor mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, terbuka, dan kolaboratif, yang meningkatkan kreativitas dan kolaborasi antar tim. Implikasi praktis lingkungan kerja. Implikasi praktis adalah organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas atas kesejahteraan. Kesimpulan, untuk merangkum kompensasi iklim kerja dan lingkungan kerja adalah elemen kunci yang mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, organisasi dapat menciptakan tempat kerja yang lebih produktif dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk semua konten pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.